Shalom Bapak Ibu. Sehat semua? Amin ya, puji Tuhan. Bapak Ibu kalau kita, tadi saya bilang ya, Bapak Ibu sehat, amin gitu ya. Kalau sakit masih ada amin? Aminnya lama, amin. Jadi Bapak Ibu nih kalau masalah sakit, jadi tema khotbah kita sepanjang waktu ini adalah janji Tuhan tentang kesembuhan. Kita akan mengalami janji Tuhan itu kalau kita sakit dulu, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, kalau saya tanya sama kita, semua kita pasti nggak mau sakit. Pasti semua kita akan mengamini bahwa sehat itu mahal, gitu ya. Karena kalau sudah sakit, banyak hal yang dikorbankan. Buat ibu-ibu, kita nggak sakit, tapi kalau anak kita atau suami kita sakit, kita ikut sakit, ya. Kita akan memikirkan nih makannya gimana, kita akan memikirkan rutinnya minum obatnya, kita akan memikirkan untuk bawa berobat, lalu check up lagi, lalu kasih makanan yang sehat lagi untuk menunjang supaya sehat. Kadang-kadang kita sendirinya aja lupa memikirkan diri kita. Waktu satu rumah kena COVID itu pun gitu, udah nggak ada tuh yang namanya takut tertular tuh udah nggak ada. Yang penting sehat aja gitu ya. Masuk kamar nih, jadi kan waktu pandemi terakhir itu suami saya sama ketiga anak saya ini kena di jangka waktu yang berbeda. Lalu itu kamar kan tidak mungkin tidak dibersihkan dan adanya cuman saya di rumah yang sehat. Kalau saya nggak bersihkan saya rasa nggak makin sehat gitu kan. Tapi untuk masuk itu kan sebetulnya kita bisa mempercayai, aduh nanti aku kena apa ini dan itu. Tapi sebagai ibu saya rasa itu udah nggak ada lagi. Saya cuma bilang sama anak-anak waktu itu, nanti kalau bunda masuk kamar semua nggak ada yang ngomong, diem. Maksud saya kalau itu ngobrol kan itu kemana-mana gitu loh. Jadi saya cuma bilang gitu, pokoknya kalau bunda masuk kamar semua nggak ada yang ngomong, diem. Anak-anak diem tuh, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang mau nyapa saya, nggak pokoknya diem. Saya cepet-cepet bersihkan dan sebagainya. Itu hanya salah satu upaya nih, kita menunjang supaya kesehatan itu bisa dinikmati oleh keluarga kita. Nah, Bapak Ibu, sakit itu kan nggak bisa kita prediksi ya. Besok lah, lusa aja, pas aku libur, nggak bisa. Sakit datang aja. Kadang-kadang kita udah pola hidup sehat, udah makan sayur, suplemen, apa segala macam, udah kita tunjang nih untuk kita sehat. Tapi yang namanya sakit, kapan aja kan dia bisa datang. Kita udah jaga protokol kesehatan, tapi kadang-kadang masih aja kita kena COVID. Gitu ya, apalagi sekarang ini ada yang namanya apa? Hepatitis lagi, ya kan? Saya sebagai pendidik takut juga awalnya, tapi saya pikir kapan lagi anak-anak itu bisa datang sekolah belajar? Kalau yang ada takut aja, takut COVID, takut hepatitis, takut ini, takut itu, nggak selesai-selesai. Jadi Bapak Ibu, yang namanya sakit memang tidak bisa kita prediksi. Kita hanya bisa berusaha untuk itu tidak sampai nih ke saya atau ke keluarga saya. Tapi yang indahnya adalah kita sebagai umat percaya itu mendapatkan janji Tuhan. Bahwa di dalam kelemahan tubuh kita ini Tuhan menjanjikan akan memberikan kesembuhan. Hanya bagaimana sih caranya kita menerima ya janji kesembuhan. Kita nggak akan bisa menerima secara mutlak, plek, langsung dapat, enggak. Pasti kan, jadi kalau kita bilang susah Bu, benar. Karena Tuhan tidak menjanjikan kepada kehidupan kita ini kemudahan. Ya, Tuhan itu tidak menjanjikan kita segala kemudahan. Yang Tuhan janjikan adalah memberi kita kekuatan untuk bisa menghadapi segala hal. Amin. Amin. Mari kita buka Mazmur 103 ayat 2 sampai 4. Mazmur 103 ayat 2 sampai 4. Lalu kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan tentang kesembuhan. Mazmur 103 ayatnya yang kedua dan 4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, janji Tuhan yang pertama tentang kesembuhan itu bisa kita alami dalam kondisi kita sakit
atau kelemahan tubuh, kalau yang pertama adalah bersyukur atas segala keadaan. Bersyukur. Susah, ya kan? Mau penyakit ringan dari flu sampai penyakit yang berat, yang Tuhan tuntut itu kita itu mampu untuk bersyukur dalam segala keadaan. Kata bersyukur bukan cuma sekedar kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Enggak cukup sampai di situ. Tapi dengan bersyukur kita diajar untuk bisa melihat dan mengalami mujizat Tuhan yang baru itu terjadi dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur itu kita seakan-akan bisa menarik gitu ya. Mujizat itu, mujizat yang baru itu hadir dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur. Itu bisa kita lihat tadi dari Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan 4 yang kita baca. Kalau kita ingat, kita belajar dari Yesus. Waktu Yesus melihat Lazarus ya. Waktu itu Lazarus sudah meninggal, udah 4 hari. Dalam masa kekelaman bagi semua keluarga. Jadi sudah tidak ada pengharapan kan, kalau udah mati itu kan berarti udah sampai di ujungnya lah. Udah titik ya kan. Udah sepertinya tidak ada pengharapan, yang ada hanya ratapan kesedihan. Dan Bapak Ibu coba lihat, waktu Yesus melihat Lazarus yang sudah mati selama 4 hari, secara medis memang tidak mungkin akan ada kebangkitan dari kematian. Cairan di otak itu kan udah kering ya, jadi nggak mungkin lagi dia bisa bangkit. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus menengadahkan tangannya ke atas, lalu dia mengucap syukur kepada Bapaknya. Lalu dia katakan apa kepada Bapaknya? Dia bilang, ya Bapa, biarlah engkau dipermuliakan. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada Lazarus, bangkitlah. Kuasa bersyukur, Lazarus langsung bangkit. Di saat tidak ada pengharapan dari sisi medis, ketika kita bisa menghadapi semua yang susah itu, yang sulit itu, yang istilahnya tidak ada lagi, tidak ada pengharapan, Tuhan itu mampu loh. Dengan ucapan syukur kita, Tuhan bisa menyatakan mujizatnya kita semua. Medis nggak bisa. Ya, semua prediksi dokter itu kadang-kadang justru membuat kita itu semakin, pertimbangannya itu tiktok gitu ya. Bapak Ibu, tapi lihatlah, di titik di mana tidak ada pengharapan di dalam dunia, Tuhan mampu memberikan mujizatnya. Amin. Jadi kalau sekarang kita ada di titik itu, ya, ada di titik kita merasa bahwa tidak ada sama sekali jalan keluar, ingatlah untuk bersyukur. Karena dengan bersyukur tadi saya katakan kepada kita seakan-akan bisa menarik mujizat yang baru itu hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan cara yang mudah. Tapi lihatlah bahwa Allah itu sanggup. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Dengan kebangkitan Lazarus, ini membuktikan bahwa dengan bersyukur kita mampu menikmati mujizat kesembuhan. Lalu kita bisa juga berkata dalam diri kita nih, kadangkala kita sulit untuk bersyukur. Karena apa? Karena kita, di pikiran kita, di hati kita, di hidup kita itu penuh dengan keraguan-raguan. Kita perlu mengeliminasi semua perkataan negatif dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak mampu untuk bersyukur. Jadi dibuang, dieliminasi itu dibuang, disingkirkan. Semua perkataan negatif yang akhirnya membuat kita tidak bisa bangkit. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ada di titik ini. Di titik di mana saya merasa bahwa saya nggak sanggup. Di titik di mana saya merasa bahwa saya ingin menyerah. Tetapi ketika saya duduk diam di hadapan Tuhan, saya itu mencoba mengubah pola pikir saya yang sudah putus asa itu dengan berkata begini sama Tuhan. Di keterpurukan saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, sebegitu berartinya saya sama Tuhan, sampai Tuhan percayakan semua yang berat ini sama saya. Sebegitu percayanya Tuhan sama saya mampu. Sehingga dengan mengubah pola pikir ini membuat saya gak putus asa. Begitu juga dengan Bapak Ibu, kita punya banyak cara untuk menyemangati diri kita. Ya, kita punya banyak cara, tinggal kita memilih
untuk mengeliminasi semua yang pikiran negatif yang membuat kita tidak bangkit, yang membuat kita tidak beriman kepada Tuhan dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun yang bisa membuat kita tetap teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Tapi itu kembali lagi kepada masing-masing pribadi. Apakah kita akan hidup dengan mengasihani diri sendiri? Ini yang buat kita jatuh. Ketika kita sakit, kita hanya bisa mengasihani, aduh kok begini, kok begitu. Kenapa begini, kenapa begitu, seandainya begini, seandainya begitu. Akhirnya kita jatuh di dalam hidup yang mengasihani diri sendiri. Itu gak akan membuat kita bangkit. Kita tidak akan menikmati mujizat itu, karena kita berputar-putar dengan ketidakmampuan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ingat bangsa Israel ya, kenapa mereka tidak bisa menikmati tanah perjanjian? Karena apa? Karena mereka bersungut-sungut. Begitu juga dengan kita. Kita kadang-kadang terlalu banyak bersungut-sungut, tidak ada kata-kata positif, yang ada sungut-sungut aja, ngomel aja, gerundel aja, gitu ya. Akhirnya buat kita itu apa? Kita nggak mengalami mujizat Tuhan. Padahal kalau kita lihat di peta itu sebetulnya bangsa Israel nggak perlu berputar-putar 40 tahun untuk sampai di tanah perjanjian. Tetapi itu Tuhan izinkan terjadi karena apa? Mereka tidak menang atas kehidupan dengan ucapan syukur. Mereka kurang aja dengan pemeliharaan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita punya sakit A, kita punya sakit B. Tapi kita bisa melakukan A, kita bisa melakukan B. Ucapan syukur itu perlu kita naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kakak rohani saya itu orang UKI. Jadi dia di kerohanian. Jadi kan kerjanya ya mendoakan orang sakit dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia sakit, sampai akhirnya dia sakit. Tapi saya lihat pelayanannya itu nggak berhenti di sakitnya. Walaupun dia terbaring, kan di sampingnya itu ada ya lagi orang lain. Dia tetap bisa melayani dengan kesaksian hidupnya. Artinya di sakit kita, kalau kita hanya berputar-putar dengan mengasihani diri sendiri, kita lupa untuk bisa memberkati orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah pentingnya ucapan syukur. Mujizat kesembuhan itu bisa kita alami ketika kita mampu untuk bersyukur atas segala keadaan. Bukan di sakit saya yang ringan, bukan di pergumulan saya yang ringan atau berat, tetapi di semua keadaan. Saya yakin dan percaya mujizat Tuhan akan berlaku bagi kita semua. Amin. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana caranya kita menerima janji Tuhan tentang kesembuhan. Yang kedua adalah berani mengucapkan kata-kata iman. Nah, berani mengucapkan kata-kata iman. Ingat ya Bapak Ibu, waktu ada wanita perdarahan di Kapernaum, selama 12 tahun dia itu mengalami perdarahan. Kalau di masa itu wanita perdarahan itu dianggap sebagai pendosa. Berarti dia kan dikucilkan, ya kan? Dia mendapat penilaian yang negatif dari masyarakat dan itu berlaku selama 12 tahun. Lalu waktu Yesus masuk di Kapernaum, dia mengucapkan kata-kata iman yang cukup sederhana. Dia bilang begini, asalkan ku jamah, ya kan, ujungnya aja jumpai Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Dia bukan bilang aku minta banyak-banyak, enggak, asalkan ku sentuh sedikit aja nih ujung. Artinya apa? Dia mengakui bahwa semua yang ada di diri Yesus itu penuh dengan kuasa. Sedikit aja pasti memberikan kesembuhan. Padahal dia udah sakit tuh 12 tahun. Ya. Jadi yang masa yang begitu berat itu, dia bandingkan hanya dengan menyentuh ujungnya saja, dia akan mendapatkan kesembuhan. Dan apa yang terjadi dengan kata-kata iman itu? Puji Tuhan, dia disembuhkan. Ya, dia mengalami kesembuhan hanya karena kata-kata iman. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang kepada kita dalam Matius 17 ayat 20, kita buka bersama yuk. Matius 17 ayatnya yang ke-20. Ada yang hafal? Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung
Jadi Tuhan Yesus bilang, iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Tuhan tidak bilang sebesar imanmu, enggak. Tuhan bilang, aduh kecil aja imanmu ya. Jadi biji sesawi itu kecil, kayak setitik gitu aja Bapak Ibu. Setitik aja iman kita itu bisa memindahkan gunung. Kebayang enggak Bapak Ibu kalau kita punya iman yang lebih besar dari biji sesawi? Ya, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi aja kita bisa memindahkan gunung, apalagi kalau iman kita itu lebih besar dari biji sesawi. Saya rasa akan banyak sekali mujizat dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, asalkan engkau punya iman sebesar biji sesawi, berarti Yesus sedang memberitahu, bukan besar imanmu yang mendatangkan mujizat, tetapi ketika engkau berani mengucapkan kata-kata iman, karena biji sesawi yang kecil ini saja mampu memindahkan gunung, apalagi iman kita yang besar kepada Tuhan. Persoalan bisa diatasi. Di sini yang kita lihat adalah keteguhan iman kita kepada Tuhan. Tuhan tidak lihat besar kecilnya iman kita Bapak Ibu, tetapi kesungguhan hati kita, kepercayaan kita secara penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya tidak tahu masing-masing kita punya pergumulan, entah itu kesehatan, entah itu pergumulan yang lain. Mungkin kita tidak mendapatkan jalan keluar apapun ke kanan ke kiri. Tapi imanmu mampu untuk memberikan jalan keluar dalam segala pergumulan ini. Karena Tuhan bekerja tidak di besarnya iman kita. Di setitiknya iman kita ini aja Tuhan itu memperhatikan. Tuhan itu peduli. Tuhan itu akan memberikan pemulihan. Jadi jangan berpikir, aduh cuma segini. Coba wanita itu hanya bilang, asalkan aku itu di ujung jumlah Yesus saja aku sembuh. Dan kata-kata iman itu benar-benar dinyatakan Tuhan loh. Dia mengalami kesembuhan. Jadi Bapak Ibu, dalam sakit Bapak Ibu, dalam pergumulan Bapak Ibu, dalam besar kecilnya iman kita kepada Tuhan, tetapi taruhlah sepenuhnya pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu akan mengalami pemulihan dan kesembuhan di dalam Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana kita mampu mengalami atau mendapatkan mujizat kesembuhan dari Tuhan itu, yaitu dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu bisa kita lihat dalam Matius 6, Matius pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-14 dan 15. Boleh salah seorang baca? Terima kasih. Nah, di ayat ini kenapa saya tekankan dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ketika kita mengampuni berarti kita melepaskan pengampunan. Tetapi ketika kita tidak mengampuni berarti kita menahan untuk mengampuni. Bapak Ibu, kenapa ini berkaitan dengan kesembuhan? Sakit itu selain dari makanan juga dari pikiran. Betul? Kita sehat, tapi kalau pikiran kita dengan pergumulan A, B, C, D dan ini dan tanpa pengharapan, kita bisa sakit loh. Betul ya Pak? Darah tinggi datanglah, apalagi semua penyakit-penyakit itu bisa langsung penuh. Gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi penyakit ini, jadi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berpikir begini. Kalau kita punya di hati kita ini yang belum mengampuni, berarti kan masih menyimpan ya kesalahan si A, kekecewaan terhadap si B, si C, dan si D yang akhirnya itu tertanam di hati dan pikiran kita. Tidak melepaskan pengampunan berarti kita menahan semua kesalahan orang itu di dalam diri kita. Akhirnya apa? Kita kepikiran. Akhirnya tidak ada kelepasan. Akhirnya kehidupan kerohanian kita pun sakit. Dan Tuhan akan memberikan mujizat kesembuhan kalau kita mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mampu melepaskan seberapa besar kesalahan orang itu terhadap kita. Melepaskan artinya tidak mengingat kembali, nggak ngungkit-ngungkit lagi.
Jadi nanti kalau ketemu terus, dia itu kan dulu kayak gini orangnya, nggak tahu aja kamu, kan gitu. Lalu ketemu orang lain gitu, baik banget loh dia sekarang, nggak tahu aja dulu dia kayak gini loh, gitu. Sering loh kita kayak gitu ya. Kita bilangnya udah mengampuni, udah selesai, ya kan? Tapi di belakang itu masih mengingat semua kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap kita, kegagalan yang pernah dia lakukan terhadap kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita akan menerima mujizat dari Tuhan kalau kita sungguh-sungguh untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Entah itu orang tua kita, entah itu saudara kita, entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu orang lain, entah itu orang di gereja, atau pendeta kita atau siapapun. Lepaskan pengampunan dan nikmati mujizat kesembuhan dari Tuhan. Ketika Tuhan mengangkat semuanya itu, kehidupan rohani kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita harus seimbang. Sehat jasmani, juga sehat rohani. Kita sehat jasmani, tapi kita masih menyimpan kesalahan orang lain. Kita tidak sehat secara rohani. Kita belum selesai, kita belum melepaskan pengampunan itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mengampuni itu bukan cuma menolong orang lain. Tetapi mengampuni itu juga menyembuhkan diri kita sendiri. Sudah damai, ya kan? Udah selesai urusan kita dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Juga dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu, masing-masing kita bisa mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Kenapa saya sudah berobat? Kenapa saya sudah dilayani? Kenapa saya sudah begini dan begitu, tetapi kesembuhan tidak terjadi dalam kehidupan saya? Mungkin kita kurang bersyukur. Mungkin juga kita belum memperkatakan kata-kata iman. Atau mungkin kita belum mampu untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah dalam diri kita. Saya mengajak kita semua kita dijanjikan Tuhan mujizat kesembuhan. Tuhan menawarkan bukan hanya kepada saya, tetapi kepada semua kita yang hadir hari ini, di gereja ini maupun secara online. Namun Bapak Ibu, kita perlu mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Mungkin Tuhan, aku belum selesai dengan yang pertama tadi. Saya belum menjadi pribadi yang bersyukur. Lalu yang kedua, mungkin saya masih penuh dengan sungut-sungut. Saya belum memperkatakan kata-kata iman. Justru keputusasaan yang sering kali hadir. Ingat Bapak Ibu, Ayub, ya, Ayub itu dalam kehidupannya, dia itu finishing well, dia mengakhiri dengan baik. Waktu anaknya meninggalkan dia tetap bertahan dengan bersyukur. Waktu istrinya meninggalkan dia, teman-temannya meninggalkan dia tetap dengan bersyukur. Waktu semua harta bendanya lenyap, dia tetap bersyukur. Bahkan sampai dia boroknya yang baunya sampai orang gak tahan, dia tetap bersyukur. Dan dalam bersyukur itu kita lihat, anak yang 10 itu dia gantikan dengan anak kandung yang baru. Harta bendanya Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Lalu kulitnya yang sudah busuk itu Tuhan gantikan seperti kulit bayi. Jadi Bapak Ibu, itulah ya, kita belajar bahwa kita mengakhiri segala sesuatu dengan baik. Kita akan mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan kalau kita mampu bersyukur. Kalau kita mampu memperkatakan kata-kata iman. Dan kalau kita, yang ketiga adalah, kalau kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari, saya mengajak Bapak Ibu dan kita semua untuk bisa introspeksi diri. Melihat ke dalam diri kita. Kalau kita merasakan dalam diri kita masih ada kekurangan, masih merasakan ada sakit penyakit yang tidak mau lepas, yang merasakan dalam diri kita masih belum ada damai sejahtera dengan istri, dengan suami, dengan saudara, atau dengan teman rekan sekerja. Coba koreksi diri. Mungkin ada salah satu dari ketiga poin ini yang belum menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha mengerti semua kondisi Bapak Ibu. Seperti saya tekankan di awal tadi, dalam semua kelemahan yang tidak ada jalan keluar dari sisi manusia, disitulah Tuhan hadir menyatakan kuasa dan mujizatnya. Amin. Mari bersama-sama dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan.